Sekarang terus push jadi high definition. Bahkan ada TV yang bikin melengkung. Supaya apa? Orang merasa masuk di dalam. Lama-lama apa Mas? Layarnya nempel di mata. Namanya virtual reality. Iya, jadi bisa dipegang nanti animasi, bisa you feel it. Ada rompinya juga, bisa you feel it. Jadi kalau di touch sama animasinya gini, ada animasi bagus, touch Mas Anang pakai rompi, kerasa. Saya tunjukin ya Mas Anang, kalau misalnya ini ini avatar. Salah satu avatar yang saya bawa. Oke guys, ketemu lagi di Ngobrol Asik. Yang kali ini saya undang seseorang yang nanti kamu kalau tahu ceritanya siapa dia ini. Dialah bagian dari sesuatu yang akan kita nikmatin atau kita nikmatin ya. Ya. Ini adalah salah satu inisiator, malah sekarang udah menyiapkan dan membuat Metaverse Indonesia. Jadi itu Mas Daniel. Ini berarti Mas Daniel silakan perkenalkan diri. Ini biar teman-teman Asik di seluruh Indonesia. Karena Asik udah masuk kita punya token. Mereka semua well known about blockchain. Mantap. Dia mungkin udah tahu tentang Metaverse. Coba jelaskan Mas Daniel. Mantap. Terima kasih Mas Anang udah diundang ke podcastnya Mas Anang. Saya 2009 itu bersama dengan beberapa co-founders yang lain yang memang IT background bikin company namanya WIR. Singkatannya We Indonesians Rock. Kemarin aku masih bingung ditanya, Nang, WIR itu apa? Oke, apa ya? Aku lupa deh. Ingatku tengahnya Indonesia. Jadi We Indonesian Rocking ya, jaya. Oke, good. Terus 2009 kita dirikan dengan satu visi ingin bangun global tech company yang berbasiskan computer vision, yang kalau istilah kita itu adalah augmented reality, untuk menjadi global company supaya Indonesia nggak ketinggalan dalam pemetaan nantinya ke depannya yang sekarang udah disebut-sebut yaitu Metaverse. Jadi kalau Metaverse itu komponennya cuma ada 3 Mas Anang, yaitu augmented reality AR, virtual reality VR, dan AI artificial intelligence. Yes. Ya, itu dunianya begitu. Jadi dunia Metaverse itu buat teman-teman supaya ini orang yang berkecimpung betul, orang yang benar-benar mengerti bagaimana Metaverse itu. Bahwa dasarnya adalah AR, augmented reality, VR, virtual reality, and then artificial intelligence. Yes. Oke. Terus Mas? Nah, WIR ini sejak 2009 berarti hampir 12 tahun sekarang. 2009. Jadi cuma mulainya as a small company. Yes. Sekarang is in operation sekitar hampir 200 anak Indonesia. 200 anak Indonesia di dalam WIR Indonesian Rock. Yes. Ngelewatin masa susah senang sama-sama. Hebat banget. Kita 2 tahun berturut-turut sebagai perusahaan augmented reality dari Indonesia mendapatkan AWE Award, AR Best Campaign di Silicon Valley 2015-2016, I40 Award di London Stock Exchange, dan juga banyak yang lainnya. Tapi yang paling membanggakan cuma satu, kita sempat 2019 sampai 2020 tuh mewakili Indonesia di World Economic Forum di Davos. Ya kita bangga banget, dan kebetulan itu ajang bergengsi banget. Iya. Dan kemarin kita baru dapat Metaverse Company to Watch by Forbes, disandingkan sama Meta Facebook ya, yang dulunya Facebook, Microsoft, Apple, dan yang lain-lainnya. Ya, ada si kecil WIR yang masuk di dalamnya. Wow. Iya. Hebat banget sih di perusahaan. Iya, perusahaan Indonesia Mas. Makanya lu jangan bangga sama perusahaan luar negeri. Ini orang-orang bangga banget nih. Ini bikinan Indonesia asli. Iya, asli. Asli orang Indonesia semua. Asli. Dan kita punya 5 global patent yang di-file di 150 negara lebih, yang kontennya sebetulnya augmented reality dan aplikasinya.
Jadi kita nggak hanya sebagai tech company hanya bikin solution, tapi kita bikin platform dan melihat pentingnya namanya IP atau intellectual property. Ya 11 tahun yang lalu jauh lebih muda, 12 tahun yang lalu. Ya sekarang udah bukan CEO tapi executive chairman dan co-founders. CEO-nya udah diestafetkan ke co-founder yang lebih muda. Dan ya doain semuanya lancar sebab Metaverse ini menjadi interaksi masa depan internet yang totally different. Web 3.0 itu. Betul sekali. Yang benar-benar desentralisasi itu. Betul sekali. Nah itu kalau kita lihat Metaverse, ini izin jelasin sedikit, itu kan cuma ada 3 bagian utama. Oke. Yang pertama dunianya. Betul. Yang dimana kita bisa masuk dan ke dalam. Itu platformnya sebetulnya cuma AR, VR dan AI. Lalu ada bagian kedua. Bagian kedua itu transportation, gimana cara manusia atau masuk ke situ, yaitu hardware-nya. Hardware-nya cuma ada layar, screen, handphones, layar komputer, kacamata VR atau kacamata AR. Yang kedepannya nanti lebih advance lagi. Bagian yang ketiga itu konten. Bagian ketiga konten. Tepat. Itu siapa nih kontennya? Itu digital goods, avatar, ada digital land dan yang lain-lainnya. Itu akan ditaruh di dunia ini untuk bisa manusia hidup di dalamnya dan berinteraksi. Kenapa di dunia ini manusia bisa berinteraksi dan melakukan transaction? Sebab fondasi infrastrukturnya adalah blockchain. Yes. Transaksinya sekarang bisa aja dengan kripto, kepemilikannya bisa di quote unquote di-certified by NFT. Kalau di dunia nyata, Mas Anang punya rumah, sertifikatnya SHM. Gitu aja sih. It's very simple. Nah, kalau Weir ini nggak bikin yang sini-sini sama yang di bawah. Kita cuma bikin platform dari dulu. Dan kita udah nanganin 1,000 plus clients di 20 negara. 1,000 plus clients? Ya. Di 20 negara, mulai dari AR platform buat Muhammad Buhari, yaitu Presiden Nigeria. Kampanye pakai AR kita ngerjain. Sampai penyanyi lagu Happy Pharrell Williams di New York pernah kita bantuin dengan AR platform kami. Jadi beragam sudah mulai. Jadi kita tahu gimana sulit plus minus suka duka challenges dibikin platform ini. Ya dengan semangat Indonesia. Ada teman-teman Indonesia yang semangatnya masih seperti itu. Ada. Ternyata Weir ini. Iya, soalnya kita cuma saya dulu mikir sama founders yang lain. Sebagai orang Indonesia itu kita sebagai manusia kita tuh nggak bisa pre-order, nggak bisa kita bilang memang di atas layarin gua sebagai orang Indonesia atau orang bangsa, nggak tahu cerot aja Indonesia. Berarti kita mesti bangga ada sebuah defined purpose gitu. Itu aja sih. Nasionalismenya ngeri. Biasanya kan segitu udah jago gini, gue minta jangan dapat bayaran dolar deh di luar negeri. Nah itu juga dapat sih. Ya sekarang dapat tapi enak hidupnya di Indonesia pakai rupiah. Gitu ya. Iya. Gak menyerah dari 2009. Enggak. Soalnya kita melihat ada sebuah masa depan. Kalau dulu belum ada kata metaverse. Gak ada kan. Gak ada tuh cuma ada kata augmented reality, VR, computer vision. Betul. Yang paling kita suka bawa itu kata yang kita lihat ada sebuah masa depan yang namanya frameless. Masa depan tanpa frame. Kalau di dunia keuangan, teman-teman keuangan tuh masa depan cashless. Dulu ada uang. Nggak ada uang. Bikin uang plastik. Habis itu jadi e-money, terus ditempel jadi elektrotatil, cashless. Kalau di frameless, kita percaya bahwa kehidupan manusia itu berinteraksi setiap saat dengan konten, Mas Anang. Kok bisa? Saya bangun pagi aja, saya lihat anak saya gitu misalnya, itu sebuah konten dengan mata real. Kalau zaman dulu banget, tahun 60-an, untuk melihat sebuah konten menara Eiffel misalnya, yang benar nih, itu mahal sekali. Kenapa? Saya mesti keluar duit pesawat tuh, Mas Anang. Yes. Dan saya nggak punya. Yang punya tetangga saya. Jadi tetangga saya yang terbang ke Paris, dia bawa yang namanya foto atau handycam, bawa pulang kasih saya ceritanya, videonya ini lo ceritanya. Ya, saya cuma mampu beli playernya. Saya masukin di player, muncullah di kotak namanya television. Yang frame-nya di rumah saya dulu segede gini, layarnya cuma segini.
Mas Anang tahu lah, jadi tahu kira-kira saya datang dari generasi berapa itu. Oke, terus Nah, ini menarik nih. frame-nya lama-lama jadi kecil Mas Anang. Ya. Ibu saya bilang jangan nonton TV dekat-dekat karena matanya rusak. Saya anak yang manut Mas. Jadi saya nggak kemana-mana. Cuma yang masalah satu, layar TV semakin gede. Yep. Semakin gede, semakin besar, frame-nya semakin kecil. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa konten yang kita lihat itu menjadi lebih real. Dulu kan TV hitam putih. Betul. Sekarang terus push jadi high definition. High definition. Bahkan ada TV yang bikin melengkung. Supaya apa? Orang merasa masuk. Masuk di dalam. Lama-lama apa Mas? Layarnya nempel di mata. Namanya virtual reality. Nah, masa depan itu banyak yang nggak ngelihat. Mereka hanya ngelihat content part, application part. Tapi mereka nggak melihat bahwa mata manusia ini bukan saya ngomong ya, betul. Ini yang ngomong ini Betul. big electronic company di Korea. Dia ngomongnya mata manusia itu tidak dilahirkan untuk melihat segala sesuatu dalam kotak. Sebab waktu saat lahir, alam tuh indah. Iya kan? Iya, dan lebar banget. Betul. Kenapa bioskop laku banget? Sebab kalau duduk nonton bioskop itu, wah, feel-nya real gitu. Oke. Lalu apa nih ujungnya dengan metaverse? Metaverse itu dunia frameless, dunia baru bentuk daripada interaksi layar. Konten itu kalau sekarang web 2 itu kita lihat konten. Web 3 kita bisa immersive, seakan-akan kita bisa ikut involve. Exactly. Yang nanti bisa saya tunjukin demonya gitu kan. Tapi konten itu bisa hidup, bisa dimiliki. Kayak bareng sama kita. Yes. Yang dulu hanya di frame TV atau komputer tersebut, sekarang live. Betul. Nah, VR nempel, nggak bisa kemana-mana. Ke blok. Anak saya mainnya pakai VR Go. Yang begitu ya. Ibu saya bilang jangan nonton TV lama-lama. Kalau saya ngomong sama anak saya, jangan lupa balik ke dunia nyata. Beda generasi beda. Ya cepetan balik ke dunia nyata, bahaya juga zamannya. Kan? Nah, bener. Yang lucunya AR VR tuh nggak akan berhenti sebab supaya anak saya bisa jalan sosialisasi tapi tetap bawa konten, makanya ada augmented reality. Kacamatanya nggak keblok tapi kayak saya gini. Kayak kacamata begini. Betul, ada kameranya dan bisa melihat konten di mana-mana termasuk di ruangannya Mas Anang sekarang ini. Kayak hantu dong. Hantu tapi bisa dimiliki, bisa dipegang. Kan Facebook lagi atau Meta lagi bikin touchable glove-nya kan? Betul. Iya, jadi bisa dipegang nanti animasi, bisa you feel it. Ada rompinya juga, bisa you feel it. Jadi kalau di touch sama animasinya gini, ada animasi bagus, touch Mas Anang pakai rompi, kerasa. Oh my god. Dan kecenderungannya di dunia metaverse, identity, kalau saya bilangnya sih second life, kehidupan kedua. Kenapa? Sebab banyak sekali di kehidupan nyata manusia atau anak-anak muda nggak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Betul. Makanya kalau di social media terlihat lebih bagus. Oh, makanya jangan sering pakai 360. Atau filter laku banget Mas. Banget. Waktu filternya copot hilang. Ngamuk. Mas. Ini bikin story nih. Lo filternya gak bisa jalan nih. Ntar dulu deh. Bisa lo kayak filter lo. Dulu padahal ada ini untuk mengabadikan momen, bukan untuk mempercantik diri di sana. Mengabadikan itu beda cerita nih. Mengabadikan momen tuh generasi saya Mas. Iya kayak kita kan generasi. Momen ini nggak keulang. Terserah deh. Nggak ya. Nggak jadi ntar filternya nggak jalan. Oh my god. Iya. Nah, kata-kata filter yang buat saya yang tadi Mas Anang jelaskan itu sebetulnya the initial part, asal muasal awal dari yang namanya second life avatar. Paham ya maksud saya? Paham. Dia bisa hidup yang dia mau jadi apa? Betul. Nah, ketika filter itu berkembang fungsinya, dia akan menaruh the filter face itu di avatarnya di metaverse. Dan dia akan hidup sebagai manusia avatar di dunia itu, berinteraksi dengan second identity yang lain. Seluruh orang yang sudah bikin avatar juga. Betul. Berapa besar? Banyak sekali Mas. Kalau kita ngomongin di tech itu scalability-nya. Iya, scalability. Gede banget sebab yang pakai Instagram juga banyak. Kenapa? Sebab mereka taruh kehidupan second life-nya di situ. Cuma sekarang 2D. Nanti 3D. Dan dia bisa milikin. Dia kalau di Instagram nempel sama mobil Ferrari.
Di sana Ferrari-nya betul-betul 3D. Ini nanti pertanyaannya jadi begini Mas. Penjelasan sampai ini menarik semua tadi. Kan aku orang yang sampai hari ini belajar blockchain, mengerti sedikit lah gitu ya. Hidupnya di mana nanti? Hidupnya Di blockchain. Hidupnya di blockchain. Ya blockchain itu akan membuat infrastrukturnya lebih flawless jalannya. Kehidupan manusianya seperti sekarang. Ada kemampuan itu nanti. Ada banget. I mean, Dengan yang sekarang kayak Ethereum pun berubah gara-gara skalibilitasnya dan kecepatan transaksinya yang gak nutut gara-gara transaksi nanti, ini akan berlipat-lipat Iya. kebutuhan skalabilitas Betul. dan kecepatan. Karena apa? Betul. Dunia tercloning di di metaverse. Betul. Transaksi sudah banyak di situ akan hampir the same dengan yang di kenyataan. Malah yang mungkin dealnya mau di sana, Betul. Soalnya bukan mau di sini. Soalnya pertanyaannya itu statement yang bagus sekali Mas Anang. Pertanyaan sekarang di dunia kita yang sekarang, berapa banyak transaksi yang kita lakukan di online Betul. dan di offline? Betul. Ya kan, kesananya di metaverse, dan metaverse itu bukan hanya untuk main game, tapi untuk kehidupan. Kehidupannya berarti apa? Belajar. Kemarin Pak Jokowi bilang kalau di metaverse mestinya ada bisa dakwah, sampai yang main game, sampai yang aneh-aneh gitu ya. Nah, itu semuanya akan dilakukan di metaverse dalam bentuk dan kehidupan perlu yang adanya namanya transaksi kan. Nah, kepemilikannya udah ada sang NFT. NFT-nya udah aman. Aman. Ini protokol ini udah oke gitu ya. Oke ya. The problemnya adalah skalabilitas nanti. Ini kan masih banyak pertanyaan kan di situ. Pertanyaan banyak kejadian blockchain hari ini adalah skalabilitas dan kecepatan membuat kontrak. Akan berubah. Nah, dulu orang bikin video lama banget. Sekarang konsumen bisa bikin YouTube masuk. Gila ya. Nanti mungkin ke depannya, bukan mungkin, pasti akan ada apps yang bikin 3D animation dengan cepat seperti orang bikin video untuk masuk YouTube. Betul. Dan sekarang udah banyak yang sudah lagi develop. Udah. Iya, Aku lihat banget. Bahkan ada yang pakai handphone di scan Udah jadi. Iya. Langsung secepat itu. Betul. Jadi kecepatan prosesor dibutuhkan luar biasa. Semua udah ngomongin 6G. China kemarin klaim akan keluarin 6G gitu kan. Indonesia mungkin infrastruktur akan bertahap, tapi saya yakin ini akan rata. Sebab kemarin saya lihat dari Menkominfo juga udah ngomong nih deployment 5G-nya jalannya lumayan nih. Menarik. Indonesia baik pemerintah, terutama ya pemerintah aku bilang. Selalu gagap terhadap industri, perkembangan teknologi tersebut, gitu. Ini sekarang pemerintah akan membuat metaverse tersebut. Udah pasti ini dibutuhkan teknologi yang sudah benar-benar advance, ya. Dan masyarakatnya juga ini dengan Mas tadi ngomong kacamata tadi, yang di AR dan VR, yang VR hari ini aja, ini nggak sampai ke desaku make. Aku aja sama anakku juga nggak yang menjadi kebutuhan penting untuk aku kayak waktu main PlayStation, aku waktu ya pegang handphone di sini gitu ya. Bukan begitu. Gimana kemampuan Indonesia nanti menjelaskan ke publik? Udah disiapkan segalanya Kalau untuk sosialisasi metaverse Indonesia ini. makanya mungkin dari pemerintah kan lumayan concern nih. Jadi di G20 itu diharapkan menjadi edukasi. Oh, oke. Jadi ini komunikasi. pintunya nanti G20 akan di-announce. Ya, ada metaverse Indonesia Pavilion ya namanya. Nah, untuk kenapa? Supaya kedepannya kalau teknologi itu kan akan berkembang, kalau scalability relevansinya ada, ya kan. Betul. Alatnya jadi lebih murah. Betul. Lah, Terjangkau. Terjangkau. Kalau enggak susah. yang menikmatin nggak bisa yang bayangannya aku bahwa kakakku yang di Jember hari ini yang dokter, ya, dia masuk juga ke metaverse. Aku juga masuk nih ke metaverse. Jadi aku nggak ketemu memang di dunia nyatanya nggak. Tapi di sananya pada saat aku udah make, aku rangkulan sama dia. Bisa ya. Karena dia dokter, aku bisa tanya, aku kena penyakit begini nih, menurut kamu gimana? Bisa banget. Ya. Selama ini cuman, jadi kenapa kamu? Ya. Oh jadi gimana kamu sebenarnya? Iya betul. Yang nanti kan cuman kita kayak begini duduk santai ngobrolnya kayak
udah deket banget gitu. Iya. Jauh lebih deket lagi. Betul. Itu kalau alatnya nggak bisa dinikmatin masyarakat kan nggak bisa Iya, sebab masif gitu. ya kasusnya hampir sama seperti handphone. Butuh berapa tahun? Iya, jadi kalau dulu ingat 10 tahun yang lalu atau misalnya 17 tahun yang lalu masih ingat Motorola yang gede. Lama-lama jadi kayak 2000. Mas Anang punya semua seri pasti. Iya sih, ya Iya yang kan? segede gaban di bawah begini Iya. itu kan. Ya. Nah, sama seperti waktu YouTube mulai. Semua ini generasi stage metaverse yang sekarang tuh kayak YouTube pada saat mulai dan streamingnya masih lama. Tapi yang mulai dulu, yang awal, yang ikut di awal, mereka yang kok mendrive dan jadi gede sekarang kan di YouTube. Kalau ngomong itu yes betul. Ya, tapi sama di metaverse. You start now, or nanti cuma jadi penikmat atau because Lu ketinggalan. ketinggalan. Udah pemain semua, lu bermain. Dan bidangnya banyak banget kesempatan untuk dimasukin oleh siapapun. Ya kan di cloning ini. Betul. Dunia di cloning. Betul. China udah bikin metaverse sendiri. Korea udah mulai nyiapin. Negara Malta juga lagi bikin. Oke Mas, menarik. Di Cina dia menggunakan pasti mungkin blockchain-nya mungkin BNB, Binance. Di sini kita belum tentu apa kita Binance atau kita nanti Ethereum atau kita nanti Bitcoin atau kita nggak tahu apa. Pada saat itu berbeda pijakan artinya kan itu berbeda pijakan. Bisa nyambung. Saya lihatnya ke depannya sebab desentralisasi akan bisa sangat mungkin lebih gampang nyambungnya sebab lebih gampang lebih nyambung. Mudah, ya. Meskipun pasti government nggak akan berdiam diri untuk mengawasi transaction. Nah itu, tapi kan dunia tech yang kayak gini bukan sebetulnya peran government semestinya itu adalah memfasilitasi regulasi supaya bukan menggap supaya mereka juga sebetulnya bisa ambil benefit untuk pengumpulan data lebih baik, efisiensi lebih baik. Gitu. Pasti. Udah pasti. Iya. Kayak yang Mas pertama kali ngomong sama aku. Mas Anang nanti pakai DNA. What? Bisa itu. Sangat bisa Mas. Akan. Enak gak? KTP-nya itu DNA. Bisa banget. Oke. Ini udah gak sabar Mas. Aku tuh orang yang gak sabar. Iya siap. Kira-kira kapan itu Metaverse Indonesia? Prototipe pertama tahun ini Oktober-November. Ya masih dalam skala mungkin ibu kota baru Jakarta. Tapi Mas silahkan mulai tag lokasi tanah dulu sebelum bikin konser di Metaverse. Daripada nanti aku yang nge-tag. Kalau koin asik bisa masuk, lu beli lewat koin gua bisa kita. Ini koinnya belum ada nih di Metaverse Indonesia. Ini mau pakai koin apa ini? Apakah benar nanti pasti mengeluarkan koin dong? Atau koin apa juga? Kita kerjasama sama yang pihak-pihak yang sudah siapin. Kalau kita kan cuma platformnya Mas. Betul. Jadi kita akan kerjasama kolaborasi untuk bisa melakukan transaksi itu dengan aman benar di platformnya. Betul. Dengan apa aja. Betul. Tapi kan pasti kalau kita diskusi bisnis nanti akan pasti ada yang berkeinginan menyiapkan sebuah currency pasti. Nanti akan muncul digital ya kayak digital rupiahnya lah. Betul. Digital rupiahnya pastikan currency-nya ada untuk masuk ke Indonesia karena itu lebih menarik karena untuk pendapatan juga. Kalau emang ini nanti hubungannya adalah dengan pemerintah yang menanganin ini. Betul. Itu udah pasti hubungannya kuat untuk ke sana supaya nggak kacau juga di dalam situ. Benar. Kalau nggak kacau. Betul. Kacau banget. Betul. Wow. Betul. Ya. 2000 berarti 2000 akan sempurna lengkap 17.700 pulau. Tidak di November, tapi kira-kira kalau kita targetin mungkin sekitar 4-5 tahun akan 4-5 tahun semuanya komplit. Tapi yang main destination udah jadi semua dalam waktu. Main destinationnya udah. Jadi berarti jumlah pulau besarnya jadi. Udah jadi ya. Tinggal mecahin. Betul. Dan itu diserahkan ke tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah untuk supporting. Betul. Berarti ini pekerjaan ini sangat pusat yang menentukan. Kalau enggak bahaya. Bukan di kami soalnya. Iya, betul. Itu mesti di mereka. Karena kalau enggak jadi terlambat dong. Iya.
Nah kalau enggak nanti ada negara lain, orang dari negara lain bisa bikin Metaverse Indonesia yang mengundang, kan kayak mengundang orang jadi aja begitu masuk. Iya. Nah tapi kembali lagi semua platform online itu harus bisa membangun yang namanya kredibilitas, Mas Ano. Iya kan? Yes. Nah, kita kenapa taruh di Instagram? Soalnya kita merasa ya itu kredibel gitu ya. Nah ini Karena ada data kita. betul. Nah ini akan fokusnya membangun kredibilitas dan jaga benar gitu. Betul. Kalau enggak hilang data, bahaya kalau enggak uang. Iya kan ini kan di cloning ke situ. Kita pada saat masuk udah jadi orang di situ dalam jadi avatar. Iya benar. Itu data kita kebongkar di situ. Iya, mesti cyber security mesti kuat, mesti kuat. Tapi itu udah disiapkan sedih mungkin dipikirkan oleh Iya, teman-teman Wir. Iya, kita kolaborasi sama, kita bukan jago di situ, tapi kita udah kerja sama. Berkolaborasi, ya maksudnya udah dipikirkan kan kesana. udah. Jauh ya. Iya. Ada yang aku kemarin tuh berpikir gini, tapi dengan penjelasan tadi guys. Wir ini salah satu perusahaan Indonesia yang tercatat punya kantor di Silicon Valley. Kantor kecil. Iya, namanya juga kantor kecil tapi di Silicon Valley, Mas. Iya, siap. Itu ada aja yang ngaku-ngaku aja berani, yang ini punya kantor kecilnya. Jadi punya agennya di situ. Iya. Kita awal tuh di Barcelona, di Malta, US, Singapura. Di Indonesia head office. Justru head office-nya Indonesia. Kalau kita dulu ke Amerika, ke Silicon Valley kasih kartu nama, mereka tahu kita. Cuma mereka menyangka, oh kalian ini cabangnya dari Wir yang ada di US. Saya bilang enggak, kita kantor pusatnya. Kebalik-balik. Gila nggak guys? Kebalik-balik. Betapa bangganya kita anak Indonesia juga. Aku sebagai warga negara bangga banget ada perusahaan Indonesia udah go internasional. Iya. Ini prestasi yang harus diakuin. Makanya teman-teman Wir bisa memegang Metaverse Indonesia. Menurut aku adalah udah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan reputasi internasionalnya sudah sesuai. Memang konsep dari blockchain desentralisasi adalah even Metaverse Indonesia itu tidak dimiliki oleh satu company, tapi itu akan dimiliki oleh semua orang. Betul. Nah, itu yang kita terapkan, dan government will monitor semuanya gitu. Betul. Kita cuma membantu menggiring di awal, jangan sampai salah. Setelah itu government will take action lebih jauh gitu. Harapannya aku sih, iya. Ini sebuah harus company, ayo kolaborasi. Ini kolaborasi. bukan milik satu orang. Harus gotong royong. Iya. Gue takut kalau nggak bisa nggak mampu. Nggak bisa. Nggak mampu. 17.700 17.700 pulau Indonesia kalau tercapture, pulau 4.000 pulau nggak ada punya namanya tercapture. Jadi orang masih ini nggak ada namanya ya. Iya. Di situ kelihatan. Iya. Sayang ya, bangun lama orang. Iya. Datanglah dia bangun yang di metaverse-nya nih. Iya. Dia punya mimpi, dia bikin keren di pulau yang nggak bernama itu. Iya. Wih keren ya, yuk kita ke sana main. Iya. Datang ke aslinya, kok belum? Iya. Kan tertrigger. Betul. Investor tertrigger, pemerintah Betul. segera bikin regulasi yang tepat untuk mereka bisa bangun kenyataan. Betul. Saya sih mau ngetek digital land di sebelah rumahnya Mas Anang aja. Ya, aku juga mau tiap hari kita informasi dengan Mas yang selalu udah bicara lebih maju dari aku. Soalnya kan yang mahal nanti digital land rumah-rumah profile yang sudah seperti Mas Anang. Amin. Jadi dulu itu sudah bukan sebuah mimpi angan-angan saja. Bukan. Sudah hampir Indonesia dengan Wir ini sudah akan membuat kenyataan yang dibicarakan oleh Facebook yang sekarang Meta. Oleh Meta dibicarakan 2-3 tahun lalu. Indonesia udah siap hari ini membangun itu semua. Iya, kita berusaha sebaik mungkin untuk nggak ketinggalan. Sebab kan otaknya sama matanya juga. Tinggal kita punya didukung dengan ekosistem yang tepat. Government harus support. Semua pihak harus kerjasama. Ya. Gitu. Ngeri Mas, sampean ini ngeri. Aku terus terang orang yang bangga banget bisa mendatangkan sampean ke sini karena informasi ini dibutuhkan oleh Indonesia, masyarakat Indonesia hari ini dibutuhkan. Salah satu aku mengisi hari ini aku bikin Asik Token, itu bisa diapresiasi sangat luas oleh masyarakat Indonesia. Bahwa apa yang aku pernah ngomong tentang metaverse, yang inilah kenyataannya akan ada metaverse Indonesia. Mau emphasize aja. Jadi tim yang di Wir itu luar biasa Mas. Jadi sayanya belajar banyak dari tim yang tech gitu kan. Ya ada teman-teman di sini juga. Itu luar biasa sih mereka.
kita kan ngelewatinnya nggak always good times ya Mas. Dulu dibilang orang aneh, ada yang bilang ini gimmick, saya bilang bukan gimmick loh, hati-hati loh. Saya bisa bilang gini karena saya bukan orang tech, saya ini orang commercial side-nya. Cuma di awal memang saya rasa sebuah perusahaan tech itu harus bisa bangun relevansi supaya bisa dapat bisnisnya kan. Betul. Tapi timnya luar biasa sih Mas Anang. Saya justru yang banyak tangkap hal-hal baru gitu. Oh, computer vision tuh ke depan gini ya. Oh, mata tuh nanti ada contact lens AR ya. Kayak gitu-gitu tuh Mas. Kontak linear aku pernah dengar, memang itu benar. Oh, benar. Maksudnya payment aja udah electronic tattoo kan yang kemarin saya bawa. Iya benar. Aku udah lihat ceritanya. Contact lens sudah ada yang banyak develop. Gila. Jadi nggak pakai itu lagi. Ditempelin di situ. Iya, ditempelin. Kita udah nggak pakai beginian lagi. Ya. Kan masa depan kalau si Masayoshi Son SoftBank itu bilang masa depan manusia itu singularity. Jadi tubuh kita singularity itu adalah membuat manusia semakin pintar. Dengan apa? Ya tubuh kita gadget lah ya, dimasukin ini, mata terus pakai sangin chip supaya lebih efisien. Ini bukan masa depan Mas. Ini masa sekarang. Masa depan begini melulu? Enggak mungkin, pasti berubah. Taruh sini. Tuh. Iya. Udah, terima telepon. Iya, kenapa? Gitu dong. Iya. Ya udah oke, ntar aku balik. Dan itu udah nggak aneh sebenarnya sekarang. Kenapa? Kita pakai Bluetooth juga gitu kok. Oh iya. Iya kan? Iya, aku pernah lihat itu orang. Iya. Di mall. Ini orang marah-marah sama siapa sih? Gak ngerti, Bluetoothnya kecil banget ditaruh sini. Sama, saya ngalamin yang sama. Ini orang ngomong sama siapa sih? Gila ini orang ya. Dia mendengarkan. Iya. Nanti dia akan melihat sesuatu, dia akan bukan ngomong sama saya. Dia pakai kacamata ya ataupun kontak lens. Oh iya. Aku lagi berpikir, aku tadi gara-gara sampean ngomong itu. Mas kan gak ngelihat apa yang aku ditemenin. Bisa saja kan. Bisa. Aku doang yang ngelihat bahwa dia. Bisa. Dia ngomong apa? Dia udah computerized. Dia udah ya istilahnya kayak Google lah. Betul. Google-nya udah diisi di dalam situ. Dia kasih Siri ngomong gitu ke kita. Betul sekali. Kita ngomong, dia ngomong apa itu? Tadi ngomongnya begini. Kita doang yang dengar. Iya, betul. Tadi ngomongnya gini. Betul. Iya. Kayak kita punya malaikat gitu. Iya. Ditemenin. Iya. Si avatar malaikatnya terus tahu bilang sama Mas Anang, "Yuk, kita ke Paris sekarang." Kacamatanya bisa langsung VR. Jadi langsung Paris. Terus balik lagi AR. Balik lagi VR. Bisa banget, dan itu banyak orang bilang nggak mungkin kejadian. Saya bilang jangan. Setiap sesuatu, ini filosofinya teman-teman di WIR, yang manusia bisa pikirkan itu sebenarnya sudah ada. Ya itu Pak, aku setuju. Jadi yang sudah dipikirin itu udah pasti ada. Iya. Makanya kata-kata invent itu sangat kuat daripada create. Jadi kita percaya invent, menemukan, sebab pasti udah ada, tinggal nemuin. Kalau misalnya kita nggak mau nemuin, orang lain akan nemuin, Mas. Oh iya. Kita nggak mau usaha nemuin, ya orang lain. Jadi kadang-kadang bukan dunia internet ini, lucunya adalah yang kami pelajari, of course the knowledge penting, tapi adalah speed untuk invent. Jadi knowledge aja, pintar aja nggak cukup tuh. Kalau kita nggak punya kepercayaan bahwa kita juga bisa. Jadi bahkan mungkin kalau cerita-ceritanya Steve Jobs atau Bill Gates, dia itu mungkin bukan the masternya, tapi dia cepat invent. Misalnya menemukan DOS pertama kali misalnya. Ya, betul. Nah itu combination dua itu yang penting. Itu guys, itu ilmu banget tadi. Gitu Mas. Itu penting banget. Iya, penting. Kalau kita mau bener bersaing dengan mereka. Iya. Jadi di WIR mestinya ada orang yang belajar bikin R&D, tapi juga ada orang yang futurist untuk bisa ngomongin invent tadi. Apa ini, mau invent apa nih next? Bukan create, soalnya kalau create itu cuma Tuhan. Jadi beda. Sama sama lagu ya. Iya lagunya. Loh iya kan, aku kan ilham menerusin doang. Tapi pada saat gue cari lagi nadanya gimana? Iya benar. Setelah itu baru diturunin plak ketemu cuk. Betul. Dan itu semuanya saintifik kan kalau di tech gitu kan. Iya sama lagu Mas. Bener sama lagu. Ih persis. Menarik. Cara pencapaian benar. Betul. Prosesnya mirip. Gila. Ya kita kebetulan salah satu yang sudah 12 tahun kita merasakan all the up and down. Saya bilang sama teman-teman, up and down nggak apa-apa, tapi grafiknya mesti up, down, up. Iya, bukannya up. Nggak nyampe. Tapi kalau gini ya nyampe juga. Iya. Jadi itu yang udah berjalan di WIR ya. Iya.
dari rambut uban masih nggak ada sampai ada. Yang waktu ketemu kita pertama kali di sini di bawah Mas yang kesini kantor Iya, di bawah betul, waktu itu ngomong ada bisnis lain Iya, guys waktu itu guys. Cuman yang belum jodoh nggak apa-apa. Ketemu lagi loh, Mas udah begini. Iya. Iya. Cepet juga sih. Tapi di metaverse saya terlihat lebih muda. Yes pasti. Yes, aku juga milih. Aku akan kayak apa? Jadi guys, aku nggak bisa lama-lama, waktunya memang nggak banyak. Tapi ini aku akan berlanjut lagi dengan Mas Daniel. Karena mungkin nanti aku akan undang, aku sih kepingin bicara tentang blockchain dengan kesiapan blockchain yang banyak masyarakat juga bertanya Mas, gara-gara aku sekarang begini, banyak pertanyaan di aku bahwa gimana sih sebetulnya dibikin simple about cerita blockchain tersebut. Nanti kita ajak Mas Tanzil ya pasti ya. Ya, Itu boleh. Ya, adalah ngomongnya salah satu blockchain. direktur yang blockchain Iya. di WIR kan. Iya. Oke, kita akan undang Mas Tanzil. Aku sih kepingin banget mengundang dia untuk bicara tentang hal tersebut. Mas Daniel, penjelasan tadi itu sudah cukup mewakili sebuah gambaran bahwa Indonesia sudah siap untuk Metaverse Indonesia. Yang dulu udah diomongin oleh Meta sama yang punya Facebook yang berubah jadi Meta. Teknologinya begini. Ternyata Indonesia juga udah ready menyiapkan hal tersebut. Jadi tolong nanti Mas didemukan yang Mas ngomong tadi kayak aku punya angel, aku bisa punya pacar yang nggak bisa dilihat. Boleh Mas. Itu bener-bener real. Saya bisa hadirin satu avatar di podcast ini live. Guys, kapan lagi? Mas buktiin dong. Siap. Saya tunjukin ya Mas Anang, kalau misalnya ini avatar, salah satu avatar yang saya bawa. Nah ini akan jalan-jalan nanti di dunia metaverse. Di balik daripada avatar ini adalah seseorang kayak kita aja. Di back by kepemilikan NFT. Dan dia bisa bertransaksi, bahkan saya bisa pukul dia plug gitu kan. Bisa. Dan dia bisa berinteraksi. Dan ini hadir live di podcast. Gila ya. Ini dan tentu saja saya akan milih avatar yang kayak saya tapi lebih muda aja. Tapi kalau saya bohong saya bisa jadi monster ini. Iya juga ya. Jadi Mas berkeinginannya apa? Harus beli NFT-nya dulu baru dia akan memiliki, karena itu wujud yang akan dimiliki, the only one. Masalahnya kan NFT itu the only one. Mas kalau masuk ke dunia metaverse yang udah komplit, Mas akan ketemu semua penduduknya. Model-modelnya ada beberapa kayak gini, ada yang manusia. Aku lihat film apa ya? Free Guy atau Ready Player. Kalau Ready Player One tuh VR, kalau Free Guy AR kayak gini. Dua-duanya penting Mas. Cuma nanti kalau saya bilang AR, ini augmented reality. Jadi orang ngelihat si monster dengan kacamata AR kayak gini, dia di dunia nyata tapi bisa taruh konten di mana-mana. Kalau VR kan keblok. Dua-duanya bisa switch, nanti kacamatanya jadi satu, switch AR, switch VR. Langsung. Ya. Nah, dan kita bisa berinteraksi, kita bisa jalan-jalan. Yang tadi Mas bilang ada malaikat kecil itu ya. Ini kayak, kalau saya kebetulan bukan malaikat kecil, ini monster saya. Monster. Nah, ini dimilikin, saya bisa milikin dengan NFT. Saya bisa back dia dengan AI sehingga kalau saya lagi tidur, dia bisa jawabin. Kalau salah satu avatar lain ketemu Mas Anang, ketemu dia bisa ngomong, tapi backnya yang jawab semua AI gitu. AI semua. Iya, dan saya bisa jalan-jalan. Dan jujur frameless itu akan kejadian. Sekarang dunia animasi udah canggih Mas. Parah. Udah canggih Mas. Ini yang simple ya. Ini kita bisa tunjukin lagi, ada yang mungkin orang dancing ya di sini. Nah ini kalau saya suruh dance. Dia dance. Gila ini. Iya. Gila ini. Ini mungkin avatar yang lebih real ya manusia gitu. Bagus tapi avatarnya. Iya, dan nanti orang bikin avatar tuh very fast Mas Anang. Makanya Mas Anang mesti, yang tadi saya bilang kemarin, mesti siapin supaya poolnya bisa ke situ. Terima kasih Mas Anang. Wow. Terima kasih. Ini ampun guys. Ini ampun, bahaya ini. Ini bahaya sih. Jadi kayak nanti orang aku bisa ngomong sama dia ya. Jadi dia tuh akan tetap hidup kan. Hidup terus. Bener-bener dia hidup kayak hidup sama kita gitu. Cuman kita aja yang lihat gitu ya. Kalau kita nggak pakai alatnya tadi kan. Perantara tadi nggak dipakai, orang ngelihat. Kita lihat, habis itu kita ngomong,
tadi tuh ada omong begini, menurut lu apa? Bisa begitu? Will be in the game forever. Kita akan berada di metaverse selamanya. Kenapa saya suka pakai kata will be in the game? Kayak orang kan bukan kata-kata in the game itu bukan harus selalu main game kan. Kita akan berada. Ya, ada terus di situ. Tapi will be in the game forever. Muasal awalnya sebetulnya dari gaming akhirnya. You'll be in the game, dari main game, the game itu aja di kehidupan kita. 24 jam 7 hari avatar kita hidup. Ekonomi jadi beda. Di token ekonominya ataupun metaverse ekonominya itu akan beda. Beda penghasilan. Ya. Makanya aku jadi kelewatan berpikir kemarin. Mas ngomong tadi sangat tepat bahwa kenapa ini segera perjalanan metaverse dengan perangkat NFT, rules of the game-nya, perangkat currency-nya, juga rule of the game-nya segera diaminin oleh seluruh pihak. Ya. Karena pendapatan tanpa sadar yang ada di metaverse akan di-convert jadi kenyataan masalahnya. Betul banget. Jadi mungkin dia nyatanya nggak kerja kayak yang hari ini. Iya. Dia di rumah doang, tapi kerjanya di metaverse. Iya. Dia tahu kok lu bisa punya Mercy? Di mana lu kerja Iya, sama. Gue kerja di toko bro. Gue kerja bro. Toko apa? Di Plaza Indonesia. Di Budaya Mall. Iya kan? Lu harus masuk dulu. Iya, betul. Masuklah di ke situ. Iya. Oh, lu kerja sini? Iya. Penghasilan gue kemarin beli Mercy, ya gue kerja di sini. Iya. Dan Gila nggak? Ya, betul sekali. Dan dengan adanya pandemi yang berkepanjangan, segala macam. Ini kan mandek. Iya. Makanya Basos bikin hari ini tim dipimpin oleh orang hebat di sana untuk bagaimana manusia long life. Dan data sudah mulai terkumpul di dunia metaverse awal melalui paling gampang social media. Semuanya udah punya second life, Mas. Jadi ada orang kayak Dodi kemarin ditinggal pacarnya. Kenyataannya memang gue nggak kawin sama lu, nggak apa-apa. Tapi di metaverse-nya tahu-tahu lu kawin Dot sama dia. Betul. Bener kan? Betul. Dan di metaverse Indonesia sudah ada yang daftar untuk menikah di Menikah di metaverse Indonesia. Sudah ada yang kepingin gak lu Dot? Kenyataannya lu kemarin kawin sama siapa Dot? Kenyataannya di metaverse lu kawin sama siapa Dot? Beda. Lebih aman lagi. Enggak. Lebih Tapi kan kita masalahnya di sana nanti experience-nya itu, ilmunya yang terjadi dengan kalau gue berinteraksi dengan orang begini di metaverse, ternyata hidupnya seneng, bahagia, ini akhirnya dia ambil cerita itu kepada istrinya di rumah. Kamu gini deh, kalau nggak percaya yuk lihat metaverse yuk. Iya bahagia ya kamu. Aku juga lihat dia. Iya, akhirnya kekurangan gue kemarin hidupnya nyatanya kayak gini ya. Jadi real, dia nggak baca buku doang. Betul. Ikan. Betul. Dan edukasi jauh lebih dahsyat. Lebih dahsyat edukasi. Sebab kita di metaverse bisa ketemu dengan Bung Karno kembali. Kita bisa ketemu dengan Gus Dur kembali. Semua data AI-nya udah ada. Dia hidup di situ. Jadi kalau anak mau belajar sama Gus Dur, tinggal ketemu. Avatar. Live. No more books. Iya makanya mendingan gue denger dia ngomong. Karena ilmunya langsung masuk. Iya, visual Lebih jauh, lebih masuk Mas. Iya. Tinggal tolong di forum komennya aku. Terus kalau kamu mau juga komen luar biasa terhadap cerita yang disampaikan Mas Daniel, silakan ke global.com. weirglobal.com. Kalau enggak Instagramnya Weir Group ID. Weir Group ID, silakan kamu Instagram. ke Instagramnya dia. Silakan berpendapat dan silakan bertanya dan silakan memberikan usulan bagaimana nanti metaverse Indonesia. Boleh. Milik semuanya soalnya. Ya, itu yang membuat tim beliau, yang membuat adalah We Indonesian Rock. Jadi silakan mengusulkan. Yes. Ngeri guys, udah gak sabar. Jadi guys, doakan teman-teman yang sekarang bisa lihat, doakan ini berjalan lancar dan doakan juga Mas Daniel dengan tim atau We Indonesian Rock tidak ada halangan menyelesaikan. Buat aku adalah tugas yang maha dahsyat. Wah, berat banget. Ya. Ini tugas maha dahsyat. Mudah-mudahan bisa berjalan
tetap sesuai rencana dan sampean sehat bersama keluarga dan Amin. timnya. Terima kasih Jadi sekali banyak. lagi Mas Daniel, aku bagian dari rakyat Indonesia yang bangga dengan Wir, bangga dengan hari ini ternyata Indonesia akan segera memiliki Metaverse Indonesia. Jadi guys, pertemuan hari ini pertemuan yang mahal dengan seseorang yang luar biasa. Makasih. Mudah-mudahan kita nanti akan berlanjut lagi dengan timnya Mas Wir. Kita bedah lagi bagaimana perjalanan Metaverse Indonesia. Sekali lagi, ketemu lagi. Guys, dadah.